Halo teman-teman, video ini adalah video edukatif tentang sikap dan perubahan sikap. Perkenalkan, nama saya Christopher Sulistyo Prabowo. Nama saya Cornelia Angelika Lionel. Saya Salma Hanifah Kansa. Saya Mikael Parulian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afrizal Dwi Cahyo. Nama saya Immanuel Maldini Suma. Menurut kamu, sikap itu apa sih? Sikap itu adalah suatu tanggapan reaksi seseorang terhadap objek tertentu yang bersifat positif ataupun negatif, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk rasa suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek tertentu. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen sikap. Komponen sikap terdiri dari 3, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Yang pertama adanya sikap kognitif. Sikap kognitif seseorang, yaitu pengetahuan dan persepsi, diperoleh dari kombinasi pengalaman langsung objek, sikap dan informasi tentang objek yang diperoleh dari berbagai sumber. Pengetahuan dan persepsi yang dihasilkan biasanya membentuk keyakinan konsumen bahwa objek sikap tertentu memiliki beberapa atribut. Yang kedua ada komponen afektif. Komponen afektif ini berkaitan dengan perasaan atau emosi konsumen. Perasaan ini mencerminkan evaluasi konsumen terhadap suatu objek. Komponen tersebut dapat memprediksi seberapa jauh konsumen menyukai dan yang terakhir ada komponen konatif. Komponen konatif ini merupakan komponen yang berkaitan dengan kemungkinan atau kecenderungan bahwa seseorang akan melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan objek sikap. Komponen ini seringkali diperlukan sebagai suatu ekspresi dari niat konsumen. Proses pembentukan dan perubahan sikap itu ada 4 macam hal. Yang pertama adalah adopsi, yang kedua adalah diferensiasi, yang ketiga adalah integrasi, dan yang keempat adalah trauma. Adopsi itu adalah pengalaman-pengalaman atau kejadian yang terjadi terus-menerus dan diserap oleh individu sehingga menjadi pemicu dalam pembentukan sikap seorang individu tersebut. Diferensiasi, dengan berkembangnya intelijensi, bertambahnya pengalaman, bertambahnya usia, kita memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu objek, sehingga suatu objek itu memiliki pembentukan sikap yang berbeda-beda. Integrasi itu pembentukan sikap yang sangat bertahap, berawal dari pengalaman terhadap suatu hal, sehingga terjadinya pembentukan sikap dalam mengenai hal tersebut. Trauma tersendiri itu adalah pengalaman yang terjadi secara tiba-tiba, mengejutkan, yang membuat kesan sendiri terhadap seorang individu. Nah, dari pengalaman mengejutkan ini bisa membuat pembentukan sikap terhadap individu tersebut. Pembentukan dan perubahan sikap ini bukan dari bawaan, melainkan dari hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya, sehingga sikap bersifat dinamis. Ini adalah contoh dari perubahan sikap. Gimana? Penjelasannya mudah dimengerti, bukan? Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan nih kawan-kawan. Dari materi yang sudah disampaikan, bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya definisi perubahan sikap itu yaitu peralihan atau pergeseran kecenderungan untuk bertingkah laku terhadap suatu objek karena adanya suatu perubahan dari lingkungannya. Faktor individu juga mengambil peran penting dalam rangka pembentukan dan perubahan sikap itu sendiri. Sekian